Jadi Bapak Ibu, satu kali Tuhan Yesus itu sedang mengajar orang banyak ya. Dia duduk mengajar orang banyak. Lalu datanglah ahli-ahli Farisi kepada Tuhan Yesus. Mereka ini dikatakan di Alkitab mereka itu iri dengan Tuhan Yesus. Ya. Karena mereka itu sama-sama rabi, Tuhan Yesus itu rabi, mereka juga rabi, gitu kan. Tapi kok yang lebih terkenal, yang lebih populer itu Tuhan Yesus. Ya. Banyak pengikutnya, sedangkan mereka nggak terlalu diikuti orang, gitu ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu mengajar dengan kuasa dan dengan tanda-tanda keajaiban dan kuasa. Mereka ini begitu iri dan seringkali mereka mencoba menjebak Tuhan Yesus. Apakah perlu kita memberi pajak kepada Kaisar? Menjebak Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus jawab, gitu kan. Terus mereka mau menjebak lagi. Gitu. Kali ini jebakan mereka hebat, saudara. Jadi orang-orang pintar ini, saudara, orang-orang Yahudi yang pintar. Kemarin saya dapat info, tapi ini nggak ada di berita Indonesia ya. Orang Yahudi itu memang otaknya cerdas-cerdas. Gitu. Jadi ini nggak ada di berita Indonesia, tapi real kejadian. Jadi ada musuh bangsa Israel ya, baru-baru ini ya. Mereka takut kalau mereka pakai HP itu komunikasi disadap oleh Israel. Ya. Kalau pakai internet mereka takut disadap. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka beli pager, mereka beli 5.000 pager. Pager itu sebelum ada SMS, ada yang namanya pager. Mungkin ada yang generasi pager, sih yang pacarannya pakai pager ada. Wah, Pastor Mul ya. Nah, itu pacarannya pakai pager ya. Nah, jadi pakai alat jadul untuk berkomunikasi. Tapi namanya Israel ini, Bapak Ibu, ini orang-orang yang cerdas, gitu. Intelijennya hebat, teknologinya hebat. Ketika mereka beli 5.000 pager, mereka coba komunikasi. 5.000-nya itu semuanya meledak secara bersamaan, banyak yang mati ya. Terus mereka pakai HT juga ya. Itu meledak semua. Nah, tapi nggak ada sih di berita di Indonesia. Itu cerdasnya orang Israel. Nah, zaman dulu kecerdasan mereka ini dipakai untuk menjebak Tuhan Yesus. Jadi mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina. Mereka lemparkan perempuan ini ke Tuhan Yesus, boleh tampilkan gambar ini. Nah, mereka lemparkan perempuan yang kedapatan berzina itu kepada Tuhan Yesus. Uniknya ya, kalau orang berzina itu masih laki-laki dan perempuan, ya kan? Tapi rupanya perempuan ini menurut saya kayaknya dijebak juga sih. Jangan-jangan laki-lakinya itu orang mereka juga, ya kan? Cuma untuk menjebak Tuhan Yesus. Jadi makai perempuan ini sebagai tumbal. Dilemparkanlah perempuan ini ke arah Tuhan Yesus. Terus orang-orang Farisi ini bilang dengan kecerdasan mereka gitu. Guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar pakai batu. Apakah pendapatmu? Wow, ini jebakan. Tahu jebakannya gimana? Kalau Tuhan Yesus bilang lempar dia pakai batu, ya. Bapak Ibu tahu pengikut Tuhan Yesus itu banyak orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus bilang lempar dia pakai batu, maka mereka akan kasih batu itu ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang pertama kali lempar. Jadi Tuhan Yesus bakal banyak kehilangan pengikut, bakal banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Orang bilang Yesus ini mengajar kasih tapi kok seperti itu. Belum lagi waktu itu bangsa Israel ada di otoritas bangsa Romawi ya. Kalau Tuhan Yesus bikin hal seperti itu bikin kerusuhan, Tuhan Yesus bisa ditangkap tentara Romawi gitu ya. Itu case yang pertama dalam rencana mereka. Case yang kedua, kalau Tuhan Yesus bilang jangan lempari dia pakai batu, ini mereka untung juga. Mereka akan bilang seperti ini, dia menolak hukum Musa, nggak mungkin dia berasal dari Tuhan, ya kan? Nggak mungkin dia berasal dari Tuhan, dia menolak hukum Musa. Bukankah itu sudah ditulis di kitab kita? Gitu kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tetap duduk terus di tanah. Mereka ini nggak sabar gitu ya. Ayo cepat jawab. Yesus, apa pendapatmu? Tuhan Yesus nggak peduli. Terus didesak. Yesus, apa pendapatmu? Ayo Tuhan Yesus berdiri. Jadi mereka mau ngomongin hukum Taurat. Padahal yang nulis hukum Taurat di situ. Jari yang tulis di tanah itu jari yang sama yang nulis hukum Taurat. Mereka ngomongin hukum Taurat dengan yang nulis hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Biar dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu.
Wah, yang paling tua, yang paling senior, tokoh agama yang paling senior, jubah paling panjang, angkat, mundur. Orang berdosa ternyata. Ya orang berdosa itu mundur. Takutnya, ya, saya percaya setiap kata-kata Tuhan Yesus itu disertai dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pasti menggetarkan hati mereka ya. Takutnya kalau mereka lemparkan itu, karena mereka orang berdosa juga, mereka lempar batu ke muka perempuan itu, mantul lagi ke mereka. Karena mereka juga orang berdosa. Mungkin itu yang mereka takutkan. Terus yang sedikit lebih muda tapi senior juga, ya kan? Lihat yang lebih tua mundur, angkat juga, mundur juga. Sampai yang paling muda, mereka mundur semua. Pertanyaan saya, ada nggak orang di situ yang nggak berdosa? Nggak ada. Ya. Ada nggak yang nggak berdosa? Siapa yang mau jawab? Ada nggak bu yang nggak berdosa? Nggak ada. Ada satu orang yang nggak berdosa di situ. Siapa? Nyaring-nyaring dong. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak berdosa. Tuhan Yesus yang paling berhak melempar perempuan ini pakai batu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku pun tidak akan menghukum kau. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara, itu unmerited favor. Ya. Tuhan itu dikatakan, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghakimi dunia ini, bukan untuk menghukumi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus. Dia yang datang ke kehidupan kita, ya kan? Dia juga yang menyelamatkan kita. Terus adil nggak Tuhan Yesus? Bukannya dosa itu harus dihukum, ya kan? Adil nggak? Adil. Kenapa? Karena gak lama setelah itu, ya, seluruh dosa perempuan itu, bahkan dosa kita semua, ya, dosa kita semua, itu ditimpakan pada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.